Mari kita dengarkan video ini bersama-sama. Apakah benar ada doktrin bahwa cucu Nabi dijamin masuk surga walaupun bermaksiat? Tidak ada doktrin semacam itu di dalam tarbiyah daripada Thariqah Alawiyah. Justru salah satu pondasi Thariqah Alawiyah itu adalah rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapapun yang mengikuti jejak langkah Bani Alawi di dalam dia itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dalam dia itu mengalami proses-proses spiritualnya, itu nggak ada hal-hal semacam itu sama sekali. Kita ini dididik untuk selalu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda pada Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah putri Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah. La ughni anki minallahi syai'a." Nah, jadi nggak ada sedikit pun ajaran mengatakan bahwasanya dengan nasab itu berarti kita selamat tanpa beriman dan beramal soleh. Nggak ada sama sekali. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Al-Fusul Ilmiah telah mengatakan barang siapa yang dia itu beranggapan meninggalkan taat atau melakukan maksiat tidak membahayakan seseorang karena kemuliaan nasabnya atau karena kesalahan orang tuanya, maka dia telah berdusta atas nama Allah dan dia telah menyelisihi ijma daripada kaum muslimin. Dan ini didakwakan bukan hanya baru-baru ini saja, sudah dari generasi-generasi terdahulu sudah menyampaikan tentang hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti di video sebelumnya, bukti bahwa Bani Hashim, baik itu dari keturunan Al-Abbas atau dari keturunan Ali bin Abi Thalib ataupun dari keturunan yang ngaku dari Hasan Husain dari jalur Fatimah radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhum ajmain. Mereka yang ada masalah itu begini. Mereka menggunakan hadis-hadis yang penempatannya bukan pada tempatnya. Namun menurut Ustadz Muhammad Al-Habsyi, dia berkata bahwa tidak ada jaminan bagi mereka untuk masuk surga. Ya, kalau mereka melakukan kezaliman, kejahatan, bahkan tidak ada jaminan itu. Kalau Nabi jelas masuk surga, ya. Dan para sahabat yang memang ada riwayat dari hadis-hadis sahih tersebut. Adapun selain itu tidak ada jaminan, ya. Nah, dari sini saya akan membukakan pintu yang lebih lebar bagi kalian yang mungkin ada pertanyaan, bisa ditulis di komentar setelah menonton video ini. Ini ada buku namanya Tarikh Umara Makkah Al-Mukarramah. Dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 1344 Hijriah. Ditulis oleh Arif Ahmad Abdul Ghani. Ya, ini ahli sejarah. Ya, buku ini dicetak di Mekah, di Madinah, ya. Dan semua orang membaca buku ini dan tidak ada satupun dari Bani Hashim yang mengingkari ini. Ya. Nah, di nomor 98 ada seseorang itu yang namanya Al-Husain bin Al-Hasan bin Ali bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia dijuluki sebagai Al-Aftas. Al-Aftas itu matanya sipit, ya. Wa min akhbarihi sayyi'ah annahu wathaba ala imra'ah min Bani Fihr. Ya, jadi dia itu salah satu keburukan Sayyid atau Syarif Hussein ini, dia menemui perempuan dari Bani Fihr, ya. Jadi ada seorang wanita dari Bani Fihr, dia berjalan ya dengan sendirinya, ya. Tentu saja wanita itu mungkin dia tidak berhijab, ya, mungkin masih terbuka wajahnya. Kanat jamilah wa aradaha ala nafsiha. Jadi si Sayyid ini dia malah ngajak wanita ini, ayo kumpul bareng sama saya, ya. Famtana'at minhu. Nah, tentu saja wanita ini tidak mau karena ini haram, tidak boleh khalwah. Fa khafa zaujaha, ya, maka kemudian si Husain ini dia akhirnya menakut-nakuti suaminya. Nah, berarti ini kan istri orang kok mau direbut. Wa huwa min Bani Makhzum, suaminya ini dari Bani Makhzum.
hatta tawara anhu. Thumma kasara al-bab daraha wa akhadhaha ilaihi muddah. Kemudian dia merebut wanita itu dengan paksa, ya, mendobrak pintu itu, menghancurkan pintu itu, terus diambil, direbut istrinya itu. Terus dia bawa ke rumah, nggak tahu diapain atau nggak diapa-apain, nggak ngerti. Summa harabat minhu, kemudian si wanita ini kabur dari pria itu. Wa wasaba Ali bin Muhammad bin Ja'far. Kemudian ada seseorang yang namanya Ali bin Muhammad bin Ja'far. Bin Ja'far siapa? Ya, nanti akan ada penjelasannya. Ali bin Muhammad bin Ja'far ini dia menemui putranya Qadhi. Qadhi itu hakim, ya. Kalau di sini sekelas MK gitu ya, MA atau MK. Di Mekah, Ishaq bin Muhammad. Jadi ada salah seorang qadhi namanya Ishaq bin Muhammad. Dia si Ali ini menemui anaknya, putranya. Wa kana jamilan. Jadi pria ini, anaknya ini ganteng, ya, ganteng. Fa akhadhahu qahran, titik-titik. Wa qad a'adahu fima ba'd tahta tahdid bil quwa. Kemudian dia mengembalikan anaknya itu setelah si qadhi ini mengancam si Ali bin Muhammad bin Ja'far ini. Ya, jadi si qadhi ini, saya akan ancam, saya bunuh kamu kalau tidak mengembalikan anak saya. Entah anaknya diapain, ya, waktu diambil itu. Ya, kalian jawab sendiri. Ya. Kemudian ada seseorang itu namanya Muhammad bin Ja'far As-Shadiq. Julukan As-Shadiq ini julukan apa? Nah, itu nanti ada ceritanya sendiri, ya. Bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali Zainal Abidin itu ya maksudnya Ali bin Husain, ya. Wa yurwa anhu annahu lam yakun lahu ay ta'thir bil umur. Jadi Muhammad bin Ja'far As-Shadiq ini dia tidak punya pengaruh apa-apa saat memimpin atau jadi gubernur di Mekah. Raghma annahu kana syaikhan muhabbiban. Ya, padahal dia seorang syekh, ya, yang sangat dicintai. Ilan nas mufariqan lima alaihi kathir min ahli baitihi min qubhis sirah. Berbeda dengan sebagian keluarga, berbeda jauh, ya, ayahnya ini orangnya baik dan soleh, sedangkan keluarganya memiliki sejarah yang buruk, ya. Wa kana yarwi al-ilm an abihi Ja'far. Jadi dia punya ilmu, dia riwayatkan dari ayahnya yaitu Ja'far, ya. Wa kana nas yaktubun anhu. Jadi orang-orang menulis dari dia, ya, ada beberapa hal tentang fikih, tentang hadis. Wa kana yadhharu zuhdan, dan dia itu orang yang zahid, ya, secara zahir dia zahid. Waqad sara khilal wilayatihi Makkah. Kemudian dia menjadi pemimpin Makkah, gubernur, ya. Ibnahu Ali. Kemudian dia punya anak namanya Ali dan Husain. Husain itu Al-Aftas dan kelompoknya, ya, dan selain itu yaitu Aqbahus Sirah, ya. Seperti itu tadi, ngerebut istri orang dan ngerebut anaknya orang. Bihaits wasaba ibnahu Ali ala ghulam Amrad, yaitu ketika itu Ali, putranya Ja'far As-Shadiq ini, putranya Muhammad bin Ja'far As-Shadiq ini, ya, menemui seorang ghulam Amrad. Ghulam Amrad itu seorang anak laki-laki yang masih belum muncul kumis dan jenggotnya, ya. Itu disebut Amrad. Wa huwa ibn Qadhi. Si Amrad ini anaknya Qadhi, ya, di Mekah. Yuqal lahu Ishaq, namanya Ishaq. Wa kana jamilan, ya, dia dulunya seorang yang ganteng. Fa akhadhahu qahran, direbut dengan paksa, ya. Ya, ndak ngerti mau diapain, ya. Ini pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya,
ada di sini namanya Ibrahim bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Saudaranya Ali bin Musa Ar-Ridha. Ya. Karena Ibrahim jama'a min ahli baiti bi Makkah hina kharaja Abu Saraya. Jadi si Ibrahim ini dulu dia di Mekah ketika Abu Saraya. Ya, kalau kalian ingin tahu cerita Abu Saraya ini, kalian bisa lihat video yang sebelumnya ini ya, part yang sebelumnya. Bil Iraq ma dzakar wa balagha Ibrahim bin Musa khabaran fa kharaja min Makkah ma'a man kana min ahli baiti yurid al-Yaman. Jadi Ibrahim bin Musa Al-Kazim ini dia bermaksud mau ke Yaman di saat Abu Saraya itu sibuk membantu Talibiyin di Irak ya, di Irak waktu itu. Fakharaja min Makkah ma'a man kana min ahli baitihi yuridul Yaman. Dia pun bersama keluarganya keluar dari Yaman, dari Mekah menuju Yaman. Wa wuliyal Yaman. Kemudian dia menjadi pemimpin di Yaman min qibalil Ma'mun. Dia dinobatkan jadi wali ya, gubernur Ishaq bin Musa bin Isa bin Musa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Falamma sami'a biiqbal Ibrahim. Oh, maksudnya begini, maaf ya, saya ralat. Jadi Al-Ma'mun ini punya gubernur, itu namanya Ishaq bin Musa bin Isa dari Bani Abbas ya. Kemudian ketika si Ishaq ini mendengar bahwa si Ibrahim bin Musa ini mau masuk ke San'a, ya, mau masuk ke Yaman, ya, wa qurbah San'a kharaja munsarifan al-Yaman. Kemudian dia pun kabur keluar dari kota San'a. Ada apa kok dia kabur dari San'a? Nah, nanti ada penjelasannya. Wa khala li Ibrahim al-Yaman wa kana yuqal li Ibrahim bin Musa al-Jazzar li kathratu man qutila bil Yaman minan nas wa sabi wa akhadh min al-amwal. Jadi Ibrahim ini ya putranya Musa Al-Kazim ya, yang dipuji-puji oleh Syiah dan oleh sebagian Sufi ya, dan sebagian dari Ba'alwi juga, punya putra disebut Ibrahim Al-Jazzar. Jazzar itu artinya apa? Tukang potong, tukang menyembelih. Menyembelih apa? Menyembelih hewan, kambing kurban ya. Bukan, tapi menyembelih manusia. Ya. Likathratu, karena dia banyak sekali membunuh orang Yaman. Dan wasabi. Wasabi itu merebut, mengambil dengan paksa minal amwal. Harta-harta mereka. Emas, perak, pedang, perisai. Ya. Jadi ngeri sekali, disebut Al-Jazzar. Tukang sembelih. Ibrahim bin Musa Al-Kazim. Kemudian di sini bentar ya. Nah, ini yang nomor 125. Ada seseorang, kalau kalian mengatakan bahwa Ibrahim bin Musa itu seorang jazzar, tukang nyembelih, ada yang lebih ekstrim lagi, namanya Ismail. Ya. Ismail ini mirip dengan As-Saffah ya. Ismail ya, namanya Ismail bin Yusuf bin Ibrahim bin Musa Al-Jun bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari keturunan Al-Hasan ya. Al-Mustawla ala Makkah wal Madinah. Al-Mustawli ya. Al-Mustawli itu orang yang menguasai ya, atau merebut Makkah dan Madinah. Bagaimana cara dia merebut Makkah dan Madinah? Dengan damai? Ya, dengan cukup iklan, saya ini keturunan Nabi? Jawabannya tidak. At-Tabari, Imam At-Tabari menyebut annahu dhahara bi Makkah fi Safar, di bulan Safar, sana ihda wa khamsin wa mi'atain. Ihda wa khamsin wa mi'atain, berarti tahun 251 Hijriah ya.
Dan disebut juga oleh Al-Mas'udi annahu dhahara bi Makkah fi sana 52. Intinya qala Al-Fasi, berkata Al-Fasi, haraba anha amilaha, ya, mirip dengan kasus gubernur di Yaman itu. Salah satu gubernur waktu itu namanya Ja'far bin Al-Fadl bin Isa, itu kabur dari Madinah, ya, karena dia takut dibunuh sama Ismail. Wa nahaba Ismail manzilahu. Bayangkan, Ismail mencuri, merebut harta milik si gubernur ini. Wa manazila ashabus sultan, dan harta-harta milik para penguasa di Madinah. Wa qatalal junud, dan dia membunuh para pasukan. Wa jama'a min ahl Makkah, dan kelompok dari penduduk Makkah. Oh, berarti ini bukan di Madinah saja, ya, dia juga berkuasa di Makkah. Wa akhadha makana humila li islahil ain minal mal. Dia juga mengambil aset penting, ya, dari keuangan. Keuangannya mana? Keuangannya Mekah, ya, Masjidil Haram. Wa ma fil Ka'bah min az-zahab, dan dia juga mengambil emas-emas yang ada di dalam Ka'bah, ya. Wa ma fi khazainiha min az-zahab wal fiddah wat tib. Zahab, dia juga mengambil aset milik Ka'bah, ya, berupa emas, ya, dan fiddah, perak, dan at-tib. At-tib itu parfum, ya, minyak wangi. Jadi di dalam Ka'bah itu, ya, sampai sekarang di dalamnya itu ada minyak wangi, ya. Biasanya digantung itu di mana itu, di tiang-tiangnya Ka'bah itu ada minyak wanginya, ya, ada misik, za'faron, ya, itu dicuri semua, ya. Dicuri semua sama si Ismail ini, ya, yang ngaku keturunan Nabi. Dan memang dia nyambung, ya, nasabnya, ya, ke Al-Hasan. Wa kiswa al-Ka'bah, dia juga mencuri kiswah Ka'bah, ya. Bayangkan, kiswah dicuri. Wa akhadha minan nas nahwan min mi'atai alaf dinar, dan dia juga malak, ya, istilahnya malak, ngerebut dari orang itu, ya, bukan malak lagi, ini begal ini. Kalau tidak ngasih duit, ya, nanti dibunuh, ya. Dia berhasil mengumpulkan 100.000 dinar. Gila. Wa nahaba Makkah, dan dia juga mencuri, setelah mencuri aset Masjidil Haram, dia melanjutkan mencuri penduduk di sekitar. Wa kharaja minha ba'da khamsina yauman. Dia pun keluar dari Mekah setelah 50 hari di bulan Rabi'ul Awal. Fasara ila Madinah. Kemudian dia OTW ke kota Madinah. Wa tawara anhu amilaha. Kemudian gubernur ini ketakutan, namanya Ali bin Husain bin Ismail, ya. Next ke nomor 2. Tsumma raja'a ila Makkah, setelah dia ke Madinah, dia ke Mekah di bulan Rajab, ya. Fahasaraha hatta mata ahlaha ju'an wa atashan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi di bulan Rajab ini, ya, bulan Rajab, ya, dia membunuh penduduknya dengan cara apa? Dibunuh enggak, tapi dibiarkan mereka dalam kondisi lapar dan haus. Jadi diblokade, ya. Diblokade, jadi orang tidak bisa masuk atau keluar dari Madinah. Wa balaghal khabar thalatha awaq bidirham wal laham ratlan bi arba'. Jadi ini ada kenaikan harga, ya, inflasi, ya. Walaqi ahli Makkah minhu kullu bala'. Jadi yang mendapatkan balak lebih banyak justru penduduk Makkah, ya. Tsumma rahal, kemudian dia keluar dari Makkah ba'da maqamihi sab'ah wa khamsin yauman ila Jeddah. Kemudian dia melanjutkan setelah dari Madinah dan dari Makkah, dia melanjutkan OTW ke kota Jeddah, ya, calon korban baru. Fahabisa 'anin nas ta'am. Kemudian dia memblokade Jeddah, ya, mengepung Jeddah, ya, kota Jeddah, sehingga penduduk Jeddah itu tidak bisa mendapatkan makanan. Wa akhadha amwalat tujjar, dan dia malak juga para kawafil, ya, orang-orang yang bawa barang, pedagang. Wa ashabul marakib, dan orang-orang yang hanya tidak ada tujuan dagang, cuma orang yang naik
onta, orang yang naik keledai, orang yang naik kuda, itu diambil hartanya, direbut. Fahamila ila Makkah hintah wa dhurrah minal Yaman. Jadi ini produk-produk yang mereka curi yaitu hintah, semacam biji gandum ya, wa dhurrah yaitu biji jagung, thumma wafatil marakib min al-qalzam ya. Thumma wafi Ismail, thumma wafa Ismail mawqif بعرفة وبه محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور الملقب كعب البقر وعيسى بن محمد المخزوم صاحب جيش مكة وكان المعتز بن المتوكل الخليفة العباسي. Jadi ini terjadi kejadian pencurian ini, premanisme ini dilakukan oleh si Ismail ini ya. Di zaman Khalifah Al-Mu'taz bin Al-Mutawakkil. Kemudian Al-Mu'taz bin Mutawakkil ini mengutus pasukan, faqatalahum wa qatala man al-haj nahwan min alfi wa mi'ah wa haraban nas ila Makkah. Kemudian terjadi pembantaian ya di musim haji ya. Sekitar 1.000 ya, 1.100 orang. Dan banyak dari mereka yang kabur ke Makkah. Falam yaqdu bi Arafah la lailan wala naharan. Berarti si pasukan Ismail ini mereka nongkrong di Arafah ya. Jadi yang tadinya mau wukuf tidak bisa ya. Mau pagi mau malam tidak bisa. Akhirnya mereka tetap di Makkah karena ketakutan jangan sampai dibunuh. Wa waqafa huwa wa ashabihi, dan dia tetap wakaf di situ. Ya, wukuf di situ. Tsumma raja'a ila Jeddah. Kemudian dia lanjut ke Jeddah, fa'afna amwaluha. Jadi dia lanjut kembali ke Jeddah dan menghabisi harta milik orang-orang penduduk Jeddah di situ. Nah, wa kana yataraddad ila al-Hijaz. Kemudian dia keluyuran di Hijaz, ya. Wa annahu kharaja fi a'rab al-Hijaz wa tusamma bis-Saffak. Watasamma ya, watasamma setelah dia mencuri penduduk Hadar ya, orang-orang kota Makkah dan Madinah dan Jeddah, dia melanjutkan ke Arab, ke Badiyah ya, ke penduduk Badui ya, Badui Hijaz. Kemudian dia menjuluki dirinya sebagai As-Saffak. Apa artinya As-Saffak? As-Saffak itu orang yang sangat mudah membunuh orang. Wa anna akhahu Muhammad bin Yusuf al-mulaqab bil Akhaydhar kharaja ba'dahu wa walla makanahu. Kemudian ketika Ismail ini keluar, akhirnya dia menjadikan Muhammad bin Yusuf sebagai penggantinya. Inilah Ismail As-Saffak.